Yang mau ditanya itu tentang Yesus Sang Pencipta. Thank you, Yosi. Di dalam Perjanjian Lama kan disebut Yesus. Itu kan dibilangnya Allah. Terus Ya, kamu terus aja dulu. Padahal ada di Perjanjian Lama tentang juru selamat. Silakan, silakan. Yesus Ya. itu juru selamat. Jadi jangan bilang nggak ada ya. Yesus, adanya Injil itu menceritakan tentang perjalanan Yesus dari dia lahir sampai dia mati. Di Perjanjian Lama itu menceritakan tentang ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dasarnya Yesus dibilang Sang Pencipta itu kan sebenarnya dari inkarnasi ya. Enggak, kamu bertanya aja dulu, jangan menyimpulkan. Lanjut. Jadi kalau doa di dalam doa itu kan ada ini yang menyampaikan anak Allah. Jadi berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Terus kalau Yesus itu Allah Bapa, mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa? Jadi pertanyaanmu ada dua ya. Pertama, Iya. Perjanjian Lama Yesus tidak disebutkan, apakah disebutkan apakah tidak. Yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapa gitu. Ya Allah Bapa. Ya. Kan disebut itu Allah Bapa, bukan kepada Yesus. Oke. Yang aku jawab yang pertama ya. Kamu jangan bilang Yesus nggak disebutkan di Perjanjian Lama ya. Karena beberapa ayat ya, Nabi juga, mereka mengatakan tentang juru selamat. Hanya Jadi- Yesus lah. Ya, juru selamat itu hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Yesus itu juru selamat ya. Orang udah tahu, jangankan Kristen. Di luar Kristen ini, semua orang tahu Yesus juru selamat. Oke, saya bukakan, kamu catat. Karena kamu belajar toh. Kamu buktikan nanti. 2 Samuel 22 ayat 3. Ya, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Oke, Allahku, juru selamatku, itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 19 ayat 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Yang ketiga, Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, banyak. Jadi disebutkan tentang Yesus itu adalah juru selamat. Dia Allah. Kemudian yang kedua, si Mika yang jawab kamu, berdoa kepada Bapa katanya. Oke ya, saya tambahi juga ya. Justru kan Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Di mana memang Tuhan Yesus itu sudah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki ya. Karena Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Itu dah di Lukas 24 ayat 27 juga ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, ya, tentang Tuhan Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, ya. Jadi semua kitab suci, Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maliaki itu menuliskan semuanya tentang Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, ya. Bukan Yesus. Oke. Itu juru selamat. Juru selamat itu ya Allah. Allah juru selamat. Udah. Itu Allah. Hah? Allah. Allah juru selamat. Oke, mana buktinya bahwa Allah adalah juru selamat? Apakah Allah sudah membangkitkan orang mati? Lalu Di dalam Alkitab pun disebut
jadi Allah berarti bisa kesampingkan yang Allah itu kesampingkan daripada kitab itu. Ya Allah itu juru Begini saja, selamat begini. kitab kita. Iya, Yesus. Tuhan Yesus itu sang juru selamat. Mana buktinya? Karena dia telah memberikan pengorbanan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Dan juga pada saat itu ada yang dibangkitkan Tuhan Yesus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib, lalu ditempatkan di surga. Nah sekarang kamu bilang bahwa Allah adalah juru selamat, mana buktinya? Lah, di dalam Alkitab pun ada tulisan. Jadi Allah itu siapa? Allah itu di dalam Alkitab itu siapa? Allah bangsa Enggak, kan, Israel. Allah yang hidup. Allah Bentar roh, dulu Yesus. Besti, bentar dulu Besti. Dia bilang tadi Allah. Dalam Iya. Alkitab nggak ada Allah, yang ada adalah Allah. Tuhan Yesus Elohim itu sendiri. Allah bilang jangan Allah. Kalau Allah kan jadi kami berpikir kan Allah- Tuhannya orang Islam. Sebenarnya Allah dengan Allah itu sama karena dari segi Nggak sama. Kami bacanya secara Latin. itu sama. Itu Kami bacanya secara Latin. Dengar dulu, ya kan? A-L-L-A-H, Allah, bukan Allah kami baca. Karena kita- Kalau kami baca Allah artinya A-L-L-O-H. ya, karena kita di Kan Indonesia. Kalau di Arab sana orangnya tetap juga bacanya Allah. Allah, nggak ada Allah. Kan? Nggak ada orang Arab itu bilang Allah, tapi Allah, ya, Allah, gitu ya. Jadi kamu bacanya secara orang Kristen, bro. Karena kamu di room Kristen. Memang betul. Iya, karena kamu di room Kristen. Jadi gini, ya, betul Tuhan Yesus itu adalah Elohim, dia adalah Allah itu sendiri, dialah sang juru selamat, ya. Nah, jadi Alkitab itu sudah menyatakan semua kitab suci, kitab para nabi itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Ya, kemudian yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berdoa ketika datang dalam rupa seorang hamba? Karena Bapa ya sudah menyatakan, jadi untuk menggenapi nubuatan dia sendiri yang di perjanjian lama, di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40, ya. Bapa menyatakan, akulah dia, ketika aku mengangkat tanganku ke langit, akulah dia. Ya, jadi itu untuk menggenapi nubuatan, supaya ketika dia mengangkat tangan ke langit bersyukur, artinya sudah digenapi nubuatan itu semua. Itu maksudnya, paham? Haleluya. Dan juga untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus selalu bersyukur, harus berkarakter Kristus, harus tekun berdoa, gitu. Oke. Udah paham? Satu pertanyaan lagi. Bukan, tunggu Kondo. Sebelum satu pertanyaan lagi. Tadi kamu menyebutkan Allah sama Allah itu maksudnya cara bacanya yang sama, atau kamu menganggap itu satu pribadi gitu? Tuhannya Allah itu Satu pribadi. emang Allahmu itu roh ya? Dia bukan roh. Dia Ya berarti nggak sama. Allah kami kan roh. sulit untuk dijelaskan karena dia di dalam kitab manapun dia dibilangkan tidak berwujud. Kitab mana? Oh, nggak ada seperti itu. Di dalam Alkitab dia cahaya terang yang tak terhampiri, dia adalah roh yang berkuasa. Kalau dalam kitab kalian kan Gimana tuh Allah? nggak seperti itu. Saya mau tanya dulu sama kamu. Bisa nggak Allahmu itu dipanggil Bapa Yahweh? Apa Bapak Wahye itu bahasa apa itu? Bukan Loh, Ibrahim Bisa nggak kamu bersyahadat dalam nama Yahweh? Bisa? Lah, itu kan kalau keyakinan ini kan doktrin. Loh, yang ditanya kan kamu kan menyatakan Menyamakan. tadi kamu menyamakan bahwa Allah di dalam iman Islam itu sama atau satu pribadi dengan Elohim di dalam Alkitab atau orang Israel yang kami sembah. Nah, kalau begitu saya tanya, bisa nggak kamu bersyahadat dalam nama Yahweh? Lah, ya Allah itu tadi. Loh, ya udah, kamu bisa bersyahadat nggak dalam nama Yahweh? Bisa nggak? Kan kamu bilang sama. Kalau memang sama, kan kamu bilang sama. Lah, Kok lah, gimana sih? lah itu kan. Jadi kamu aja jangan serampangan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam iman kalian sama dengan Yahweh Elohim, imannya orang Israel dan imannya orang Kristen. Itu berbeda, guys. Dari sejarahnya kan ada itu tuh. Dari Emang sejarah. sejarahnya gimana? Apakah Allahmu ini pernah bertemu dengan nabi-nabinya? Bertemu dalam rupa manusia pernah? Seringkah? Coba siapa yang pernah bertemu? Aku tanya kembali. Siapa yang Abraham. Allah, siapa? Nih.
Abraham dalam rupa manusia itu Yahweh datang dalam rupa manusia. Kejadian 18. Kalau Musa Keluaran 33:11. Kalau Allahmu ketemu siapa? Enggak, kamu kan mau menyamakan. Ya, coba ketemu siapa Allahmu? Allah. Allah itu tidak ada orang yang ketemu. Manusia tidak pernah bertemu dengan Allah. Berarti berbeda. Jangan kau Berarti samakan. berbeda, Itu aja nggak maksudnya. sama. Jangan kau samakan. Kalau di sini Abraham sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia. Makanya Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Jadi jangan kamu samakan dengan Allahmu. Kan Allahmu nggak pernah berjumpa dengan manusia. Dia datang dalam rupa manusia toh. Kalau Yahweh Elohim, Tuhan Yesus itu sendiri sudah sering berjumpa dengan nabi-nabinya, dengan rasul-rasulnya. Terus kenapa di dalam Injil dibilang anak Allah? Karena yang datang itu adalah Elohim itu sendiri, Allah itu sendiri, maka disebut anak Allah. Kenapa kok Allah punya anak? Bukan berarti ketika disebut anak Allah, Allah lalu beranak kayak sama dengan dirimu, enggak. Kenapa disebut anak Allah? Karena yang Allah itu yang datang ke dunia, gitu. Nggak ada persamaan Yahweh Elohim dengan Tuhanmu, saudaraku, ya. Jadi jangan kamu sama-samakan. Enak aja kamu. Kenapa sih kamu harus Musa ngais-ngais dari Alkitab tentang imanmu? bukan. Karena aku ini kan mualaf. Hah? Mualaf. Pak. Mualaf? Kapan kamu mualaf? Aku sudah pernah masuk di Rumin itu. Hah? Aku sudah Dari gereja apa dulu kamu? Gerejanya dulu apa? HKBP. HKBP? HKBP mana? Tantom Tombangan. Jadi Nggak, kamu. berbahasa Batak juga Bayan. Jadi kamu orang Batak? Maragau Tagaul itu. Oh. Warga Hutagaul? Hutagaul? Oh, lo umak. Ya bisa aja, kan banyak juga orang Batak yang Islam. Apalagi Tapanuli Tengah. Lah, Hutagaul di mana? Hutagaul lahir dari Islam. HKBP mana? Ya. Ke distrik mana? Distrik. Sisoma, Tantom Tombangan, pada Sidipuan. Nah, inilah kalau betul dulu kamu itu orang HKBP, kenapa? Memang yang mengajarkan Tuhan Yesus itu hanya anak Allah, dia bukan Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Memang akan banyak orang yang berpindah agama karena ajarannya itu nggak sesuai Alkitab. Ya kalau memang betul lah itu ini, kamu orang Batak ya, itu. Orang Batak, Maragau Tagaul, umatku Bursinaga. Warga Utagaul, Bursinaga ya. Bursinaga. Jadi kenapa lah, ya alasan kenapa dia lah kau masih- berpindah agama? Karena gimana lah bilang? Karena perjalanan hidup lah itu. Perjalanan hidupmu ya bagaimana? Perjalanan hidup. Ya karena Jadi kalau memang kau dulu HKBP, kok bisa kau bilang Allah di Islam sama dengan di Kristen? Emang di HKBP Allah diajarkan apa? Nggak berwujud gitu? dia kan kalau enggak, yang jadi pertanyaan aku sekarang nih, kenapa Yesus itu Bukan HKBP ini Wika. Nggak ada ini. Iya. HKBP aku itu. Iya, karena ada Apa juga orang diajarkan Batak HKBP itu tentang ya. Allah? Kalau di HKBP ini sebenarnya belum terlalu dalam aku kalau di Alkitab ini, di Bibel. Oh, berarti makanya kamu itu berpindah agama, bukan murtad. Kalau murtad itu artinya dia pernah betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus, lalu berpindah ke yang lain, itu namanya murtad. Kalau ini bukan murtad, tapi berpindah agama, karena dia sebenarnya nggak pernah beriman kepada Tuhan Yesus. Dengar dulu itu. Dia Apa itu sudah menikah? sudah. Oh, Sudah? Sudah. Oh, alah, palingan gara-gara menikah ini. Enggak. Aku susah itu bukan karena aku gara-gara kamu. Udah, nggak usah kamu bohong itu. Biasanya seperti itu. Itu kan rumahku. Aku orang susah itu. nggak ada urusan hubungannya. Kami nggak tanya kamu orang susah. Biasanya orang itu berpindah agama ya gara-gara menikah. Banyak yang seperti itu. Memang nggak bisa dipungkiri. Aku Muslim, masuk Islam jauh sebelum aku menikah itu. Tahun berapa? Aku Muslim tahun 2004. 2024. 2004. Umurmu sekarang berapa emangnya? 38 tahun. Kelas berapa lah kau waktu itu? Baru tamat SMP. Baru tamat SMP. 38 tahun baru tamat SMP.
38 tahun. Tahun berapa kau lahir? Baru tamat SMP katanya toh. Berarti ini sebenarnya bukan berpindah agama, artinya nggak ngerti dia apa-apa tentang Kristen, dia ikut-ikutan sama orang yang di sekitarnya. Bukan itu. Ya karena aku juga pernah di posisimu ya, tamat SMA, karena tinggal sama orang apa yang Islam, diajak kamu ikut aja katanya, langsung mau gitu, karena masih labil waktu itu pemikiran kita gitu. Bukan. Jadi wajar aja. Ya karena Ya bukan, ya kalau kamu kenal Tuhan Yesus, ya kamu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, nggak mungkin ada yang murtad gitu. sekarang itu kutanya, dulu itu Muslim. Bukan, saya kan waktu di Medan pernah saya tinggal di rumah orang Muslim, waktu itu masih labil pemikiranku kan. Diajaklah aku ikut agamanya, saya ikut aja ya wes gitu loh. Karena saya nggak ngerti tentang iman saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi saya nggak ngerti dia siapa gitu loh, nggak ngerti saya tentang iman saya gitu. Makanya langsung ikut-ikut aja. Biasa itu kalau anak-anak muda ya terpengaruh lingkungan, karena terpengaruh ini. Saya pun pernah mengalami itu, gitu loh. Berarti itu yakin ada hidayah? Yakin ada mujizat atau hidayah? Ya justru hidayah saya itu dari Tuhan Yesus, makanya saya kembali ke Tuhan Yesus. Ya. Dan mujizat itu saya alami semua dari Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus saya nggak bisa hidup. Dulu saya sudah pernah mau bunuh diri toh, ya. Udah mau bunuh diri, nggak semangat lagi aku hidup. Nggak mau lagi aku hidup, tapi Tuhan Yesus menyelamatkan saya, gitu loh. Tuhan Yesus membuat mujizat dalam hidup saya. Tuhan Yesus mendengar doa-doa saya gitu. Itulah kalau orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Nah kalau kamu kan nggak kenal siapa Tuhan Yesus, banyak seperti itu, memang nggak bisa dipungkiri. Itu banyak orang nggak kenal Tuhan Yesus, makanya dia jauh dari Tuhan. Dia pun berpindah sana, pindah sini. Itu memang banyak seperti itu. Terus kalau Makanya kita harus baca Alkitab, kita harus betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus, pasti dia menolongmu. ya, terus kalau posisi itu sekarang itu ada pada aku itu, sama aku merasa mendapat hidayah, mujizat, apakah itu salah itu? Ya gini kan, itu kan perasaanmu. Karena waktu itu pun ikut aja lah, karena nggak tahu saya yang mana yang benar kan gitu. Tapi setelah saya mulai berpikir gitu, makanya banyak itu membaca, banyak mendengar kesaksian yang dari sana dari sini gitu kan, supaya kamu bisa mengenal siapa Tuhan yang sejati gitu loh toh. Maju kita mujah maju Alkitab. Ya baru renungkan mak dalami maju saran nami itu lagu kami tetap mengasihimu, kami berdoa bagimu, kiranya Tuhan Yesus sumber segala hikmat memberikan kamu hikmat dan juga karunia untuk mengerti firman-Nya. Udah itu saja itu ya. Kami ini hanyalah bisa berdoa bagimu ya. Kami hanya bisa berdoa bagimu karena kami mengasihimu. Oke itu aku lagu, saya rasa sudah cukup dulu itu ya. Tetap semangat itu aku ya. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Tepuk tangan buat Fondo yang cakep dan manis. Ya, horas itu aku lagu. Ya, memang banyak juga yang seperti itu saudaraku ya. Saya aja yang saya beritakan Tuhan Yesus Sang Pencipta. Oh, banyak yang ngaku-ngaku, oh saya dari gereja ini, saya gereja ini. Nggak pernah saya dengar Tuhan Yesus Sang Pencipta. Karena apa? Karena nggak diajarkan oleh pendetanya apa yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku. Ya. Hanya stagnan anak Allah sama dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu juga ya, beriman Yesus itu juru selamat, tapi dia bukanlah Elohim itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri. Makanya banyak dari saksi Yehova ya yang pindah agama.